Ya, kembali lagi di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita kembali mereview artikel karya mahasiswa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mereview artikel atas nama Oktri Suhartati. Pada pertemuan kali ini kita akan mereview artikel karya Sumarwoto. Oke, dengan judul penelitiannya analisis gaya bahasa. Oke, kita tuliskan semua judulnya dulu. Oke, analisis gaya bahasa dalam cerpen Lelaki Pemabuk karya Suhairi Rahmat. Oke, sudah ada identitas mahasiswa, sudah ada email mahasiswa di sini, sudah tepat. Kita cek di bagian abstrak, sudah ada tujuannya mendeskripsikan bentuk gaya bahasa dalam cerpen Lelaki Pemabuk karya Suhairi Rahmat. Metode penelitian sudah ada. Kemudian hasil analisis sudah ada di sini ya. Kita cek pada bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan sudah dijelaskan mengenai karya sastra itu apa. Kemudian cerpen, terdapat beberapa unsur yang ada di dalamnya, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Oke, kita berikan masukan di sini. Yang pertama, sama seperti teman-teman yang lain, gunakan kutipan tidak langsung ketika Anda melakukan penulisan artikel ya. Itu yang paling utama. Kemudian gaya bahasa menjadikan sebuah cerita menjadi lebih menarik bagi pembacanya. Penggunaan bahasa dalam karya fiksi berbeda dengan pidato. Penggunaan bahasa dalam wacana. Nah, ini semuanya ya, nanti dirubah menjadi kutipan tidak langsung ya. Sudah ada dalam penelitian ini, objek yang dikaji adalah cerpen. Ini sudah ini oke ya. Cerpen memiliki ciri khas tersendiri, sudah dijelaskan. Oke, sudah ada permasalahan yang dijabarkan. Sudah ada penelitian relevan ya. Oke, sudah tepat. Kerangka teori menjelaskan tentang kajian stilistika ya. Oke, semuanya ya. Kerangka teori di sini gunakan kutipan tidak langsung. Pokoknya di dalam artikelnya Anda, ketika Anda mengutip dari referensi manapun, semuanya ya dirubah menjadi kutipan tidak langsung. Jadi tidak Anda membaca kemudian menuliskan apa adanya di dalam artikelnya Anda sesuai dengan bahan bacaan Anda. Namun ketika Anda membaca, Anda menuliskan di dalam artikelnya Anda berdasarkan pemikiran Anda sendiri ya. Namun sumber referensi tetap dicantumkan di sana ya. Jadi misalnya Anda mengutip 3 halaman. Jadi tidak halaman 1 sampai halaman 3 Anda tuliskan semuanya ya. Namun di sana diringkas menyesuaikan dengan pemahaman Anda, tuliskan di situ tahunnya saja ya. Halamannya tidak perlu. Jadi ini merupakan hasil pemikiran dari peneliti berdasarkan bahan bacaan yang sudah dibacanya. Oke, silakan nanti dirubah semuanya dari teori yang Anda cantumkan di sini ya, berdasarkan pemahaman Anda sendiri. Oke, itu yang paling penting di sini karena masih menggunakan kutipan langsung. Silahkan nanti dirubah menjadi kutipan tidak langsung di sana berdasarkan pemikiran Anda sendiri. Oke, kemudian kita masuk ke bagian metode. Pada bagian metode sama di sana juga menggunakan kutipan tidak langsung ya. Oke, di sini kita cek metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif ya, deskriptif. Oke, alasan peneliti ya. Di sini tidak ada lagi penulis namun peneliti. Silakan nanti dijabarkan di sini. Oke. Ya, di sini sudah tepat. Hasil dan pembahasan gaya bahasanya. Oke. Data 1 ini contohnya, data 2 oke, ini sudah tepat. Data 4 ini mengenai personifikasi ya. Ini perlu disimpulkan ya di bagian akhir. Ketika kita masuk ke personifikasi ada data 1, data 2, data 3, data 4, data 5, data 6 didialogkan antara perbedaan
data 1 sampai data 6 ini seperti apa ya. Jangan sampai kita memaparkan data namun tidak disampaikan. Dan kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Di sana ketika Anda menyampaikan data, maka sampaikan ya di sana perbedaannya di mana. Nah, ini jangan sampai ternyata contohnya di sana sama maknanya, maksudnya bahwa ketika menjelaskan, nah ini harus ada perbedaannya. Apakah personifikasi yang pertama itu menjelaskan mengenai tempat, personifikasi yang kedua mengenai peristiwa, jadi ada sudut pandang yang berbeda mengenai personifikasi tersebut. Ya, ini silahkan nanti dicontohkan seperti apa perbedaannya, bagaimana. Kemudian perifrasis juga nanti dicontohkan data 7, kenapa itu masuk ke perifrasis. Kemudian data 3, hiperbola. Perbedaan antara data 8, 9, 10 di mana? Kemudian metafora 11, 12, 13, 14. Oke, ini Anda sudah menjabarkan semua data ya. Oke, karena analisis datanya seperti itu. Jadi perlu ada dialognya. Oke. Berdasarkan analisis di atas, maka diperlukan penjelasan tentang bagaimana hasil tersebut dapat dihasilkan. Oke, kita cek dulu di sini. Personifikasi adalah semacam gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bersenyawa seolah-olah memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Personifikasi merupakan suatu corak khusus. Oke. Berdasarkan hasil penelitian terdapat 6 data yang ditemukan dalam teks lelaki pemabuk. Data 1 hanya rambutmu. Oke, data 2. Oke, ini sudah ada penjelasannya. Penjelasannya ternyata ada di belakang ya. Oke. Kenapa tidak digabungkan jadi satu ya? Lebih baik digabungkan jadi satu, di sana akan semakin jelas. Jadi data, kemudian penjelasan, kemudian perbedaan. Nah, itu akan semakin runtut ya. Ini pasti memiliki. Oke. Ya, sudah ada dialog dengan penelitian sebelumnya, sudah ada dialog dengan teori, sudah tepat di sini. Oke. Sedikit sekali saran diri saya, namun yang perlu Anda perbaiki terutama di kutipan tidak langsungnya ya. Silahkan kutipan langsung yang sudah Anda gunakan semuanya dirubah menjadi kutipan tidak langsung di dalam artikel ini. Oke, kita lihat template-nya. Abstrak di sana tidak lebih dari 200 kata, kemudian pendahuluan. Oke. Ya. Ini setelah pendahuluan di sana masuk ke metode ya. Sesuaikan dengan template ya, sesuaikan dengan template di sana seperti apa. Kemudian hasil dan pembahasan ya. Silakan ini artikelnya sesuaikan dengan template, kemudian terutama untuk pengutipan langsungnya di dalam artikel ini perlu dirubah menjadi kutipan tidak langsung. Saya yakin mahasiswa pasti beda. Dan tadi ternyata di hasil dan pembahasan sudah ada di sana perbedaannya di mana. Namun saran saya data-data yang sudah ada, misalkan masuk ke hiperbola, di sana data-datanya sudah Anda cantumkan. Di akhir langsung saja di sana disimpulkan perbedaannya ada di mana setiap data-data yang Anda punya. Jadi tidak dipisah-pisah. Karena nanti ini ada di depan, ada lagi di belakang. Jadi agar ada benang merahnya langsung disatukan jadi satu saja antara data hiperbola 1, 2, 3, 4 misalnya, bawahnya langsung dijelaskan simbolannya seperti apa, perbedaannya seperti apa. Oke, itu saran dari saya, silahkan nanti dilengkapi. Saya yakin mahasiswa pasti bisa untuk melengkapi review dari saya. Sampai berjumpa lagi di channel Arketypum 18 selanjutnya. Salam budaya.